Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Siang-siang gini enaknya kita makan yang seger-seger ya. Nah, ini aku lagi punya stok sayur yang lumayan banyak. Jadi aku mau bikin sop manten ya. Bahan dan cara membuatnya ini gampang banget ya. Di sini aku cuman pakai 4 macam sayur, yaitu brokoli, kembang kol, kacang kapri, dan juga wortel. Dan di sini aku juga menggunakan daging ayam dengan berat kurang lebih 100 gram ya. Karena ini cuman untuk berdua aja, jadi aku bikin sedikit aja. Dan untuk bumbunya di sini aku cuman pakai 3 bahan aja, yaitu merica, bawang putih, dan juga bawang merah, serta ada tambahan seledri dan juga daun bawang. Nah, pertama ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk sayurannya ya. Di sini aku potong terlebih dahulu untuk brokolinya. Ini sesuai selera teman-teman aja. Di sini aku potong agak besar ya. Setelah selesai dipotong-potong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan potong sayuran yang kedua, yaitu kembang kol ya. Ini potongnya sama besarnya dengan brokoli, jadi yang agak-agak sedang gitu, jangan terlalu kecil atau juga jangan terlalu besar. Dan kalau untuk isian sop manten ini selera ya. Sebenarnya kalau benar-benar sop manten yang ada di hajatan-hajatan itu enggak tentu seperti ini ya. Ada juga yang ditambah dengan jamur, makaroni, atau daging giling ya. Tapi ini aku pakai yang sederhana aja, full sayuran. Dan proteinnya di sini aku cuma menggunakan ayam suwir ya. Lanjut untuk kacang kaprinya, di sini aku siangin ujung-ujungnya ya. Di sini kebetulan aku lagi dapet kacang kapri. Di sini kadang-kadang tuh jarang banget, dan kebetulan dapet yang benar-benar seger. Kalau teman-teman di sana tidak ada kacang kapri, boleh diganti menggunakan buncis ya. Apalagi buncisnya ini yang buncis muda, jadi rasanya itu lebih manis. Lalu kita sisihkan bersama kol dan brokolinya, dan lanjut kita potong-potong untuk wortelnya ya. Di sini aku potong-potong bulat seperti biasa aja, tapi kalau teman-teman punya pisau pembentuk yang berliku seperti itu juga boleh ya, biar lebih cantik. Untuk brokoli dan juga bunga kolnya, di sini aku akan rendam menggunakan air yang aku tambahkan dengan garam ya, supaya kotoran-kotoran atau ulatnya ini keluar. Lanjut kita akan membuat bumbunya ya. Di sini aku akan ulek terlebih dahulu untuk mericanya. Dan jika mericanya sudah halus, lalu kita akan ulek juga 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih ya. Dan untuk bumbunya kita ulek sampai halus seperti ini ya. Jika sudah halus lalu kita sisihkan. Dan di kompor di sini aku sudah siapkan air mendidih. Di sini aku akan rebus terlebih dahulu ya untuk daging ayamnya. Kita rebus sampai buih-buih kotorannya itu muncul ya. Nah, seperti ini ya untuk buih-buihnya sudah muncul, dan kita angkat untuk daging ayamnya.
Lalu kita siapkan air mendidih juga. Di sini aku tambahkan dengan sedikit garam. Di sini aku gunakan untuk merebus sayurannya ya. Pertama kita rebus dulu untuk kacang kaprinya. Kita rebus kurang lebih selama 1 menit, lalu kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita rebus untuk wortelnya. Setelah empuk lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita rebus untuk kembang kolnya. Terakhir kita rebus juga untuk brokolinya ya. Kita rebus sebentar aja ya, kurang lebih 1 menit, lalu kita angkat dan kita tiriskan ya. Setelah semua sayurannya selesai direbus, lanjut kita akan membuat kuah sop mantennya ya. Di sini aku sudah panaskan teflon, kita beri sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Kita tumis bumbunya ini sampai berbau harum ya. Oh ya, di sini sebenarnya teman-teman kalau punya buah pala boleh ditambahkan dengan buah pala ya, secukupnya aja, atau juga ditambahkan dengan kayu manis. Berhubung saya tidak punya buah pala dan kayu manis, jadi saya pakai bumbu yang simpel aja, yaitu merica, bawang merah dan juga bawang putih. Nah, setelah bumbunya harum seperti ini, lalu kita tambahkan dengan air ya. Ini sesuai dengan kebutuhan aja. Di sini aku akan tambahkan 1 sampai 1,5 liter ya. Lalu kita masukkan daging ayam yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya. Ini gunanya supaya kuahnya ini keluar kaldunya dari si ayamnya biar lebih gurih. Nah, setelah mendidih seperti ini dan ayamnya juga sudah matang, nih ayamnya boleh kita angkat ya. Lalu kita masukkan daun seledri dan juga daun bawang. Di sini nggak usah kita potong-potong ya, karena kita itu akan memanfaatkan baunya aja supaya lebih wangi. Lalu kita tambahkan ke perbumbuannya ya. Di sini aku akan tambahkan 1/4 sendok makan gula pasir dan juga setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk. Dan supaya rasanya lebih segar, di sini aku tambahkan sedikit penyedap kuah bakso ya. Ini optional aja, kalau teman-teman nggak mau pakai juga penyedap rasa aja udah cukup. Jangan lupa diicip rasanya ya. Nah, di sini menurut aku rasanya tuh kurang gurih, jadi aku tambahkan dengan sedikit bubuk kuah bakso. Dan jangan lupa kita icip rasanya tadi. Alhamdulillah ini udah mantep ya, udah segar banget. Dan memang untuk sop manten seperti ini kuahnya ini cenderung lebih bening ya, bukan yang tipe agak keruh seperti itu.
Nah, ini kuahnya sudah matang, lalu kita matikan api kompornya dan kita siapkan untuk disajikan. Nah, untuk sayurnya di sini sudah semuanya sudah ready, sudah direbus semua, dan juga ayamnya sudah kita suwir-suwir ya. Lanjut kita plating di piringnya ya. Di sini sudah aku siapkan piring dan akan aku masukkan untuk wortel rebusnya terlebih dahulu. Lanjut kita tata juga untuk kacang kapri rebusnya dan juga dengan kembang kol yang sudah kita rebus ya. Dan jangan lupa untuk brokoli serta suiran ayam. Kalau teman-teman mau tekstur yang kremes, di sini boleh ditambahkan dengan kentang yang diiris tipis dan digoreng ya, tapi ini optional aja. Dan kalau juga teman-teman mau lebih sedap lagi, boleh ditambahkan dengan bawang merah goreng. Tapi berhubung aku nggak ada stok, jadi aku nggak pakai. Nah, seperti ini ya untuk tatanannya sop mantengnya. Ini cantik banget dan kita tambahkan dengan kuah beningnya. Nah, sop manten yang kuah bening seperti ini itu benar-benar seger ya, dan ini tuh benar-benar yang sangat dirindukan kalau lagi di acara pengantinan. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman untuk videoku kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa di recook ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.